Apa kabar? Saya Profesor Zhou Biangshu dari Seminari Teologi Habdong. Melanjutkan sesi lalu, hari ini kita akan mempelajari Titus pasal 2 bersama. Secara keseluruhan, isi dari Titus pasal 2 adalah nasihat bagi semua kategori orang percaya. Firman ini berlaku juga bagi kita yang hidup di zaman ini. Jadi, kita perlu mendengarkan sesi hari ini dengan seksama. Hari ini, kita akan membahas berbagai kategori orang percaya. Kita perlu mengingat bahwa kategori yang sama pun masih ada sampai sekarang. Untuk meringkas inti dari pelajaran di sesi hari ini, kita perlu memikirkan pertanyaan ini. Mengapa gereja membutuhkan anggota yang beragam? Yang kedua, kita harus memikirkan apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota gereja, baik yang tua maupun yang muda. Ketiga, Tuhan telah memberi kita kasih karunia. Kasih karunia ini bukan hanya sebuah konsep, melainkan sesuatu yang mendidik dan memelihara kita untuk menghasilkan buah yang baik. Hari ini kita akan memikirkan hasil seperti apa yang dibuahkan oleh kasih karunia ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan struktur dari pasal 2 secara keseluruhan. Karena ini merupakan nasihat untuk berbagai kalangan, tentunya akan dijelaskan tentang siapa saja penerima nasihat ini. Ada laki-laki tua, perempuan muda, dan laki-laki muda. Surat dari Paulus ini juga mengakui adanya perbudakan di masa itu. Jadi, surat ini juga menasehati bagaimana para budak atau hamba yang ada di dalam gereja harus bersikap. Jadi, di salah satu paragraf ada perkataan tentang para hamba. Di akhir pasal ini ada pesan untuk semua orang. Di sini, Paulus membahas tentang masalah keselamatan. Ada perbedaan dalam nasihat untuk masing-masing kalangan, tetapi ada satu nasihat yang berlaku bagi semuanya. Kita harus melihatnya dengan saksama. Saat seseorang memberi nasihat, tentu ada sesuatu yang dihasilkan. Ada ungkapan ini yang muncul beberapa kali di pasal 2, ayat 4, 5, 8, 10, dan 12. Hal ini tidak diterjemahkan dengan baik pada ayat 4 dan 10 di Alkitab Bahasa Korea. Namun, Alkitab Bahasa Asli mengungkapkan bahwa yang dimaksud adalah hasil. Jadi, kita harus membaca dengan teliti. Sebelum Paulus membahas tentang berbagai kalangan seperti laki-laki tua, perempuan tua, dan sebagainya, dia memberikan pengantar yang ditujukan bagi semua kalangan. Dia memberi nasihat dan peringatan untuk Titus. Dia memperingatkan agar Titus memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat, jika Anda membaca kitab Titus dengan teliti, Anda akan melihat bahwa kata ajaran ini muncul 4-5 kali. Kata ini muncul di pasal 1 ayat 1 dan ayat 9. Kemudian, di pasal-pasal selanjutnya pun kata ini muncul. Khususnya di pasal 2 ayat 1, ayat 7, ayat 10. Kata ini muncul setidaknya 4 kali. Lalu ada persamaan kata yang digunakan juga. Istilah ajaran yang sehat juga muncul di pasal 1 ayat 9. Pada akhirnya, kata ajaran ini muncul 4-5 kali di surat ini. Karena itu, kita bisa menyimpulkan dengan mudah bahwa tujuan utama Paulus adalah memberikan pengajaran yang penting bagi orang yang percaya saat itu. Sekarang, mari kita lihat nasihat seperti apa yang diberikan kepada masing-masing kalangan jemaat. Pertama, kita akan membahas nasihat bagi orang tua. Dilanjutkan dengan nasihat bagi pemuda dan hamba. Terakhir, kita akan membahas tentang nasihat yang ditujukan bagi semua orang. Pertama, kita akan membahas 3 nasihat yang diberikan bagi laki-laki tua. Pertama,
dituliskan bahwa mereka harus hidup sederhana, terhormat, dan bijaksana. Bijaksana di sini bisa juga disebut berhati-hati. Paulus sangat banyak menggunakan kata ini di Titus pasal 2. Jadi, kita perlu mengingat baik-baik kata bijaksana ini. Apa yang dimaksud dengan hidup sederhana, terhormat, dan bijaksana? Sebagai orang dewasa atau sosok bapak di dalam gereja, laki-laki yang lebih tua harus memiliki kemampuan untuk menahan diri dari kemarahan. Kedua, kata terhormat secara khusus dapat diterjemahkan sebagai pantas. Artinya, para orang percaya yang sudah berumur harus memperlengkapi dirinya sehingga layak dihormati oleh siapa saja yang melihat mereka. Lalu, kata bijaksana akan saya bahas lebih lanjut nanti. Selanjutnya, bagian kedua berisi iman, kasih, dan ketekunan. Iman mengacu pada iman kepada Tuhan. Kasih mengacu pada kasih kepada jemaat di dalam gereja. Ketekunan mengacu pada kesabaran menghadapi masalah dalam kehidupan di dunia. Mereka harus berperan sebagai sosok Bapa yang melindungi gereja. Jadi, kita bisa melihat 6 syarat yang diberikan pada laki-laki tua di dalam gereja. Selanjutnya adalah nasihat untuk para perempuan tua. Tadi kita lihat bahwa nasihat bagi laki-laki tua lebih menekankan aspek internal dan juga hubungan interpersonal. Sedangkan nasihat bagi perempuan tua lebih mengutamakan aspek etika atau moral. Hal pertama yang muncul adalah hiduplah sebagai orang-orang yang beribadah. Jika para wanita tua tidak hidup sebagai orang yang beribadah, tidak akan ada sosok ibu di dalam gereja. Kemudian muncul masalah besar. Di sini dikatakan hidup sebagai orang-orang beribadah. Kemudian dikatakan jangan memfitnah dan jangan menjadi hamba anggur. Dalam bahasa kita ini diterjemahkan sebagai memfitnah. Tetapi arti sebenarnya adalah jangan melakukan perbuatan iblis. Perbuatan iblis adalah memisahkan hubungan antara manusia dengan orang lain dan dengan Tuhan. Ayat ini mengingatkan jangan sampai para perempuan tua di gereja berbicara sembarangan. Ayat ini juga mengingatkan bahwa alkoholisme bukan hanya masalah yang terjadi pada pria, tetapi juga bisa terjadi pada wanita. Poin ketiga, di sini sangat penting. Dikatakan bahwa mereka harus cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dikatakan bahwa mereka harus mendidik perempuan-perempuan muda. Jadi, sasaran nasihat ini bukan hanya para perempuan tua. Ayat ini menasehati mereka untuk mendidik dan meneruskan iman pada para perempuan muda agar iman kepada Tuhan itu tidak berhenti di generasi mereka. Jika kita lihat di bagian hasil, mereka harus mendidik para wanita muda untuk menjadi bijaksana. Kata bijaksana ini juga muncul dalam nasihat bagi laki-laki tua sebelumnya. Kata ini muncul hingga 2 kali di firman hari ini. Bagian selanjutnya adalah nasihat bagi perempuan muda. Mereka harus belajar dari para perempuan tua untuk mengatur keluarganya. Mereka harus mengasihi suami dan anak-anaknya. Di pasal 1, kita melihat bahwa penyesat berusaha mengacau keluarga. Jadi, tugas penting para perempuan muda adalah melindungi keluarga. Karena penyesat berusaha mengacaukan keluarga dari rumah ke rumah. Ada perintah, kasihilah suamimu, kasihilah istrimu, kasihilah anak-anakmu. Artinya bukan sekedar berkata, aku mengasihimu. Hal ini berhubungan dengan masuknya penyesat yang telah kita bahas sebelumnya. Jika mereka tidak melindungi keluarganya di dalam gereja, pengajaran sesat bisa menyusup. Jadi, untuk melindungi keluarga, mereka harus mengasihi suami dan anak-anaknya, serta taat pada suaminya. Ketaatan ini dilakukan untuk melindungi keluarga. Saat penyesat menyerang, cara pertahanannya adalah dengan menjaga keluarga. Ada satu lagi kewajiban perempuan muda yang dijelaskan di sini, yaitu hidup bijaksana.
Kata bijaksana juga digunakan dalam nasihat kepada laki-laki tua dan juga perempuan tua. Kemudian dipakai juga dalam nasihat pada perempuan muda ini. Dikatakan bahwa mereka juga harus rajin mengatur rumah tangganya. Penekanan kata mengatur rumah tangga juga berhubungan dengan penyesat yang berusaha mengacau keluarga. Jika hal ini dilakukan, firman Tuhan tidak akan dihujat melalui keluarga kita. Kita harus mengingat hal ini. Salah satu hal terpenting dalam firman Tuhan sejak zaman kitab Kejadian, Perjanjian Lama, hingga zaman Yesus di Perjanjian Baru adalah firman tentang keluarga. Saat menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan membentuk keluarga. Sejak saat itu, Tuhan berfirman bahwa semua orang percaya harus menjaga keluarganya dengan baik. Namun, jika kita tidak menjaga keluarga, penyesat akan menyerang dan mengacaukan keluarga kita, dan firman Tuhan akan dihujat orang. Jadi, dengan menjaga keluarga dengan baik, kita juga menjaga firman Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa arti dari menjaga firman Tuhan bukanlah menjaga Alkitab, melainkan dimulai dari menjaga keluarga kita. Selanjutnya, kita beralih ke nasihat bagi laki-laki muda. Hal pertama yang dinasehatkan bagi mereka juga adalah untuk hidup bijaksana. Pemirsa, pasti sudah memperhatikan bahwa kata bijaksana ini muncul berkali-kali. Kita harus hidup bijaksana. Apa arti dari hidup bijaksana? Nanti saya akan merangkum semuanya dan menjelaskan artinya. Yang jelas, kita harus memikirkan hal ini. Kemudian, Rasul Paulus meminta Titus sebagai seorang gembala untuk menjadi teladan bagi para pemuda. Jadi, Titus sebagai gembala menjadi teladan lebih dahulu bagi para pemuda. Saat melihat perbuatan baik yang Titus lakukan, mereka pun berpikir bahwa mereka juga harus melakukan hal yang sama seperti Titus. Apa yang dilakukan oleh para pemuda gereja yang mengikuti teladan Titus? Pertama, mereka menaati pengajaran dengan baik. Mereka menaati pengajaran dalam firman Tuhan yang dibutuhkan untuk bisa melindungi gereja dan saling mengasihi sebagai orang percaya. Selanjutnya adalah tidak tercela. Kata ini bisa diterjemahkan dengan kata terhormat, seperti yang kita lihat sebelumnya pada nasihat bagi laki-laki tua di pasal 2 ayat 2. Jadi, saat saya menjelaskan bahwa para orang tua harus hidup dengan terhormat, ini bisa diartikan sebagai hidup tidak bercela. Nasihat untuk hidup tidak bercela ini tidak hanya berlaku untuk orang tua, melainkan juga para pemuda. Mungkin di zaman ini, khususnya bagi para pria, hal ini sangat penting. Kita perlu hidup dengan terhormat. Selanjutnya, para pemuda harus sehat dalam perkataannya. Sejak zaman Rasul Paulus pun sudah banyak umpatan, perkataan tidak senonoh dan perkataan yang jahat. Tetapi, jika orang percaya menggunakan umpatan dan kata-kata yang jahat seperti itu, tidak ada lagi yang namanya kualitas orang percaya. Perkataan kita tidak lagi menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya. Karena itulah Paulus menasehati para pemuda untuk mengucapkan kata-kata yang sehat. Para pemuda harus taat pada pengajaran, hidup terhormat dan sehat dalam perkataan. Jika ketiga hal itu dilakukan, ada dua hasil yang bisa dicapai. Pertama, dikatakan bahwa lawan akan menjadi malu. Kata lawan di sini bisa merujuk pada seseorang dan bisa juga merujuk pada kekaisaran Romawi atau orang Yahudi yang menganiaya dan menghalangi kekristenan saat itu. Namun, secara fundamental, kata lawan ini lebih mengacu pada iblis. Iblis selalu menyusup dan menyerang gereja Tuhan, memecahkan fokus gereja terhadap pengajaran, meruntuhkan kehormatan jemaat, dan membuat perkataan mereka tidak sehat. Jika itu terjadi, siapakah yang menang? Iblislah yang menang.
Jadi, satu-satunya cara untuk mempermalukan lawan kita adalah dengan hidup bijaksana. Melalui kehidupan yang bijaksana ini, lawan akan menjadi malu. Itulah yang disampaikan di sini. Kedua, kita bisa menghilangkan semua fitnah yang mencemarkan nama orang percaya. Saat melihat orang percaya yang berkumpul dan hidup dalam komunitas yang erat, orang di luar kita bisa mengatakan hal-hal yang buruk tentang kita. Tetapi jika kita hidup dengan baik dan saleh, orang di luar tidak bisa mengatakan hal yang buruk tentang kita. Hasilnya, lawan kita menjadi malu dan tidak ada hal buruk yang dapat disebarkan tentang orang percaya. Itulah yang Paulus katakan. Kemudian, Paulus juga membahas tentang para hamba yang ada di struktur sosial kekaisaran Romawi pada abad pertama, di zaman Rasul Paulus hidup. Kita harus melihat pemikiran yang Paulus berikan pada para hamba. Paulus mengatakan hal yang sedikit aneh kepada para hamba ini. Dia mengatakan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal. Saya berpikir, bukankah ada saat di mana mereka boleh tidak mentaati tuannya? Contohnya, saat tuan mereka kejam atau kasar. Tapi Paulus berkata, taatlah dalam segala hal. Ini sedikit aneh. Kita akan melihat tentang hal ini di ayat yang lain, bahwa pada akhirnya hubungan ketaatan seperti itu bisa merugikan mereka. Tetapi hal itu membuat firman Tuhan diungkapkan di tengah kejahatan di masyarakat saat itu. Selanjutnya, para hamba diberi nasihat untuk hidup berkenan dan tidak membantah kepada tuannya. Ini berarti Paulus menasehati mereka untuk menerima tatanan sosial saat itu apa adanya. Ini karena tatanan sosial tidak terbentuk melalui reformasi. Saat firman Tuhan masuk dan keselamatan diberitakan, sifat dan kepribadian orang akan berubah. Lalu, barulah struktur masyarakat ikut berubah. Perubahan di masyarakat bukan terjadi karena perubahan struktur. Karena itulah Paulus menasehati para hamba untuk hidup berkenan pada tuannya, tidak mencuri, dan tidak melawan tuannya. Meskipun sulit, mereka harus menjaga sikap yang baik di dalam struktur sosial. Hal inilah yang akhirnya menjadi dasar perubahan di masyarakat. Karena itulah Paulus menasehatkan hal ini. Paulus menasehatkan pada para hamba, tunjukkanlah iman yang benar dan selalu memberikan contoh yang beriman yang benar bagi Tuanmu. Dari situ timbullah hasil yang penting, yaitu memuliakan ajaran Allah. Hasil yang diharapkan melalui nasihat bagi para hamba, memuliakan ajaran Allah. Ketika tuan yang kejam dan tidak percaya melihat para hamba yang tetap bertahan dan beriman pada Tuhan, para tuan itu akhirnya akan mengerti ajaran Tuhan dan memuliakan Tuhan.